Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, bagian keempat. Video ini adalah kajian kritis berdasarkan Kitab Kejadian dan Al-Quran. Silakan subscribe, like dan share untuk mendukung kajian Imumal. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke Mesir. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Secara lebih detail banyak dikisahkan pada kitab Kejadian, yaitu bagian dari kitab Taurat atau dalam Yudaisme disebut Tanah. Dengan tesis Imumal mengenai Sabah, maka selanjutnya akan dikaji kisah perjalanan Nabi Ibrahim secara akurat, agar dapat meluruskan kisah Nabi Ibrahim yang tertulis pada kitab Torah atau Taurat. Selamat menyaksikan. Bagian 1, rombongan Nabi Ibrahim berjalan ke Mesir. Ketika negeri Sabah dilanda bencana kekeringan yang disusul kelaparan hebat, maka kemudian Nabi Ibrahim beserta rombongannya meninggalkan negeri Sabah menuju Mesir sebagaimana dikisahkan pada Kejadian 12:10. Terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu Abram berangkat ke Mesir untuk tinggal di sana, karena kelaparan di negeri itu sangat parah. Kejadian 12:10. Istilah Egypt adalah berasal dari bahasa Yunani atau disebut dengan Mesir selalu mengacu pada wilayah negara Mesir saat ini, yaitu wilayah penguasaan bangsa Yunani dan Romawi saat itu, bahkan hingga sekarang. Batasan wilayah geografis negara Mesir dalam konteks ayat Kejadian 12:10 ini, belum tentu sama dengan sebagaimana wilayah yang dikenal Mesir sekarang. Maka selanjutnya akan dikaji teks asli dari frasa Mesir ini, dari teks Ibraninya untuk mendapatkan makna sebenarnya dari Mesir. Frasa Mesir pada teks Ibrani berasal dari Mitzrahim, yang pada konkordan nomor 4714 beserta turunannya, mengandung makna, dual, dan limit, atau terjemahannya, batas ganda. Istilah batas ganda mengandung pengertian suatu tempat yang memiliki dua batas atau dua pintu. Istilah batas ganda mengandung pengertian suatu tempat yang memiliki dua batas atau dua pintu untuk memasuki wilayahnya. Dan istilah dua pintu ini sulit ditafsirkan apabila tidak ada kunci data geografis. Maka hanya melalui tesis Imumal mengenai Sabah yang bisa menjawab makna dari dua pintu ini. Berdasarkan peta dari tesis Imumal, maka tampak dua pintu masuk menuju wilayah Misrahim, yaitu satu melalui arah utara dan dua melalui arah selatan atau melalui Sabah. Dan selanjutnya Misrahim akan dimaknai wilayah yang terletak membentang di seberang Danau Asin, Laut Merah, dari Jazirah Arab, atau sekarang adalah wilayah Mesir, Sudan, Eritrea, dan Ethiopia. Bagian 2, Kerajaan tujuan Nabi Ibrahim di Mitzrahim. Berdasarkan runtut keberadaan kerajaan kuno di Mitzrahim, selanjutnya diperoleh dua kerajaan yang diperkirakan sezaman dengan Nabi Ibrahim tahun 2500 sebelum Masehi, yaitu Kerajaan Kerma dan Mesir kuno. Perjalanan dari Sabah ke Mesir kuno atau Kerma akan melalui dinding pegunungan dataran tinggi. Maka perjalanan yang paling mungkin tempat yang dituju oleh Nabi Ibrahim adalah Kerma, karena jaraknya lebih dekat. Sehingga tujuan perjalanan Nabi Ibrahim diduga kuat menuju kerajaan Kerma. Berdasarkan relevansi penyebab perjalanan Nabi Ibrahim akibat dari terjadinya bencana kelaparan di Sabah, maka tujuan perjalanannya tentu untuk mendapatkan bahan pangan. Dan tentu tujuannya menuju wilayah subur yang tidak pernah kering, dan itu hanya terdapat di daerah sekitar Sungai Nil, sungai besar yang mengalir sepanjang tahun. Kerma adalah sebuah kerajaan kuno yang sezaman dengan Nabi Ibrahim tahun 2500 sebelum Masehi, dan terletak di tepi Sungai Nil adalah rujukan yang paling kuat sebagai tujuan dari perjalanan Nabi Ibrahim dari Sabah. Kerma adalah kerajaan kuno sebelum adanya kerajaan Nubian, Kus atau Aksum, terletak di tepi Sungai Nil yang subur di wilayah negara Sudan sekarang. Bangsa Kerma yang didatangi Nabi Ibrahim diduga keturunan Sem bin Nuh melalui Sheba dari Oktan. Maka dalam tesis Imumal ini secara hipotetis kerajaan yang dituju oleh Nabi Ibrahim adalah kerajaan Kerma. Bagian 3, Duplikasi kisah Nabi Ibrahim di Mesir dalam Kitab Kejadian. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim di Mesir dalam Kitab Kejadian pada dasarnya memiliki kisah yang cukup jelas dipahami. Pokok dari kisah ini adalah kisah mengenai Sarah, istri Nabi Ibrahim yang akan diperistri oleh penguasa setempat.
Namun dalam kitab Kejadian kisah ini disajikan seolah-olah dua versi kejadian yang berbeda. Padahal prinsip runtut kisahnya mirip sama, yang membedakan kisahnya adalah nama tempat dan nama tokohnya. Perbedaan kisah tersebut adalah sebagai berikut. Nama tempat pada Kejadian 12, 14 di Mesir, Mizrahim. Dan pada Kejadian 20, 1 di Gerar, Filistin atau Palestina. Nama raja pada Kejadian 12, 16 adalah Fir'aun, dan pada Kejadian 20, 2 adalah Abimelekh. Perbedaan utama pada dua kisah tersebut hanya pada nama raja dan lokasi kerajaannya, yang mengesankan seolah-olah bahwa kisah tersebut terjadi dua kali pada tempat yang berbeda. Adalah sangat tidak masuk akal apabila peristiwa dengan kisah yang identik dapat terjadi berulang, apalagi kisah dari Nabi yang ditulis pada satu kitab yang sama. Kisah yang pertama terjadi di Mesir dengan Raja Fir'aun dan kisah yang kedua terjadi di Gerar, Palestina dengan rajanya bernama Abimelekh. Tampaknya kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Mesir lebih benar karena berdasarkan runtut relevansinya dengan ayat sebelumnya, yaitu Kejadian 12:10 yang mengatakan Nabi Ibrahim berpindah ke Mesir. Maka akan dikaji apakah benar mengenai kisah tiba di Gerar ini berdasarkan dari Kejadian 21. Kejadian 21. Dan berangkat dari sana Abraham ke Negev, selatan, dan dia tinggal di antara Kades dan Sur dan tinggal di Gerar. Selanjutnya akan diteliti makna berdasarkan konkordan dari frasa Kades, Sur dan Gerar. Frasa Kades dalam konkordan 6946-nya berarti suci, menjadi suci. Kades semakna dengan bahasa Arab Quds, atau diterjemahkan kudus. Makna dari tempat suci, sebagaimana telah diuraikan pada video sebelumnya, tempat suci itu adalah Ka'bah, Baitullah, Betel. Perjalanan Nabi Ibrahim ke selatan, Negev, dari Al-Hirar menuju tempat suci, Ka'bah atau Baitullah, Betel. Sur, dalam konkordan 7793, bermakna dinding perbatasan Mesir setelah menyeberangi Laut Merah. Gerar, dalam konkordan 1642, bermakna tempat persinggahan, atau tempat penginapan. Nabi Ibrahim tinggal di tempat persinggahan atau Gerar dalam perjalanan antara Ka'bah, Mekah, dengan perbatasan Mesir. Maka berdasar konteks kisah sebelumnya yang dimaksud Gerar adalah Saba, di mana Nabi Ibrahim tinggal di sana sebelum Saba ditimpa bencana kelaparan. Tesis Gerar sebagai tempat singgah adalah Saba adalah relevan dengan ayat Kejadian tentang perjalanan Nabi Ibrahim. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Mesir adalah sebenarnya dan hanya satu kisah. Tidak ada duplikasi kisah dengan merubah lokasi kejadian. Pada peta kuno Claudius Ptolemeus, 150 Masehi dan peta Ramsey Historical Map tahun 1843, tidak ada nama Gerar di Palestina. Dan disimpulkan bahwa raja yang bertemu dengan Nabi Ibrahim itu bergelar Fir'aun yang disebut dengan Abimelekh dan kisahnya terjadi di Mizrahim atau dalam hipotetis Imumal di kerajaan Ker. Bagian 4, Raja Abimelekh dan Sarai, Sarah. Sarai akan diperistri oleh Abimelekh karena menganggap Sarai tidak bersuami berdasarkan pengakuan Nabi Ibrahim bahwa Sarai adalah adiknya atau saudaranya, walaupun pengakuan itu benar, karena Sarai masih saudaranya. Namun Allah menjaga kesucian Sarai dan kehormatan Nabi Ibrahim dengan menggagalkan maksud dari Abimelekh sebagaimana dikisahkan pada Kejadian 12, 17 dan 23. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Berdasarkan informasi Kejadian 23:7 diperoleh kesimpulan, 1. Bahwa Sarai tetap suci dan diperkuat Kejadian 20:16. 2. Bahwa Abimelekh kemudian mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Bagian 5, Raja Abimelekh dan Putri Hajar, Hagar. Rasa bersalah dan ketakutan dari Abimelekh terhadap kesalahannya, kemudian menebusnya dengan memberikan ternak,
emas perak yang banyak termasuk hamba sahaya sehingga Nabi Ibrahim menjadi kaya raya dan boleh tinggal di kerajaannya. Bahkan Abimelekh menyerahkan putrinya yang bernama Hagar untuk menyertai Nabi Ibrahim dan Sarai atau bermaksud mengikat kekerabatan, mengingat kenabian dari Nabi Ibrahim. Rabbi Shimon Bar Yochai pada tahun 160 Masehi menuliskan pada Midrash Rabbah yaitu kisah tradisi Yahudi berdasarkan Taurat, menjelaskan tentang status Hagar berikut. Hagar adalah putri Firaun. Abimelekh diserahkan kepada Sarai sebagai penebusan dari tulah yang terjadi di kerajaannya. Putri Hagar adalah putri kesayangan Firaun. Abimelekh menyerahkan putrinya dengan dasar, bahwa lebih baik apabila mengabdi bersama keluarga Nabi, daripada keluarga atau suami keluarga yang bukan berstatus Nabi. Begitulah bentuk kesalehan dari Raja Abimelekh yang menempatkan derajat kenabian di atas status kebangsawanannya. Dan tentu perkataan Abimelekh saat itu tersaksikan, perkataannya merupakan perintah dari raja dan seorang ayah, dan dapat disamakan sebagai bentuk akad dari walinya, untuk mengikat kekerabatan atau pernikahan. Dan pernyataan demikian tidaklah menghapus status kebangsawanan dari Putri Hagar, juga pula tidak menurunkan status sosialnya. Status dari Putri Hagar, Hajar ini sangat digelapkan dan ditutup rapat kebenarannya dalam kitab Kejadian, dan dicitrakan dengan status budak yang merendahkan harkat martabatnya. Karena status budak dalam budaya kuno adalah seorang tidak merdeka, yang diperjualbelikan atau karena tawanan perang. Perendahan karakter terhadap Hagar secara beruntun tidak berhenti pada status budak atau disebut sebagai gundik, bahkan penamaan pada Hagar itu sendiri. Nama Hagar tampaknya adalah julukan yang dibuat-buat, karena Hagar artinya foreign atau luar negeri atau orang asing. Nama Hagar adalah nama yang janggal untuk seorang putri Raja Al-Malik. Pada Bereshit Rabbah 61:4 disebutkan oleh Rabbi Dostai ben Rabbi Yanai atau Rabbi Janai pada abad ketiga. Ia mengatakan bahwa keturah itu adalah Hagar. Rabbi Dostal mengatakan bahwa Abraham mengambil kembali istrinya dan melahirkan anak-anaknya lagi. Dan kemudian keturah melahirkan kembali 6 anak dari Nabi Ibrahim. Pembahasan detail mengenai kajian tanah tentang Hagar atau keturah akan dikaji pada video seri ini bagian 7. Otoritas Rabi Yahudi sebagai pemegang kitab Taurat, tanah apalagi hidup pada abad ketiga tentu penafsirannya lebih valid daripada para penafsiran konsili. Dan Hagar nama aslinya keturah. Keturah artinya dupa atau wangian, sebuah nama yang cocok bagi seorang putri raja. Namun sangat disayangkan apabila sejarawan dan ilmuwan Islam tetap masih mengikuti kisah Israeliat yang korup. Dan lalu menerjemahkan Hagar menjadi Hajar atau Siti Hajar, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW pun tidak mengatakan Hajar tetapi menyebutnya dengan Ummul Ismail atau ibunya Ismail. Bagian 6, sebutan Abimelekh. Nama Abimelekh tampaknya bukan nama sebenarnya. Selanjutnya akan diteliti mengenai frasa Abimelekh sesuai konkordannya nomor H40. Pada konkordan H40, frasa Abimelekh terdiri dari 2. Frasa Abi, Aub, H1 dan frasa Melek H4428. Menurut Hebrew Kalde Lexicon, frasa Abi artinya adalah Vater, atau bapak ayah. Dan frasa Melek artinya king, atau raja. Maka frasa Abimelekh artinya adalah bapak raja. Frasa Melek dalam bahasa Arabnya adalah Malik, yang artinya sama, yaitu raja. Bagaimanakah nama Malik yang berarti raja bisa digunakan pada saat itu? Untuk menjawabnya akan digunakan sumber informasi dari Al-Quran di mana penggunaan frasa yang sama pada zaman yang berdekatan dan lokasi yang sama. Informasi yang relevan ada dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang dimana kisahnya terjadi di Mitsrahim pada masa 3 generasi setelah Nabi Ibrahim. Dalam Quran Surah Yusuf 43, dikisahkan bahwa Nabi Yusuf ketika itu berada di Mitsrahim dengan rajanya, disebut Al-Malik dan tidak disebut dengan Firaun. Dan senada pula di dalam Quran Surah Yusuf 30, terdapat nama Al-Aziz sebagai nama gelar jabatan petinggi kerajaan dari suami Zulaiha yang bernama Kitfir bin Rauhib. Penggunaan nama-nama masa itu yang hampir sama dengan bahasa Arab saat ini, menunjukkan bahwa kerajaan Abimelekh berbahasa Semitik atau masih keturunan Sem bin Nuh. Maka dengan argumentasi demikian Al-Malik adalah nama gelar jabatan raja di Mitsrahim, Kerma, sebelum ada nama Fir'aun sebagai gelar raja.
Nama Fir'aun tampaknya baru muncul kemudian setelah bangsa pagan Mesir kuno, Nil Hilir, di utara menginvasi ke wilayah selatan, Nil Hulu, kurang lebih antara tahun 2000-1500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno Nil Hilir telah memaksakan ajaran pagan penyembahan berhala atau dewa-dewa ke penduduk daerah wilayah jajahannya mulai Kerma, Sabah hingga Yaman. Ajaran paganisme ini kemudian menggerus warisan ajaran Tauhid Nabi Ibrahim di wilayah Kerma, Sabah hingga Yaman. Maka dengan demikian sebutan Al-Malik adalah gelar Raja Misrahim pada tahun 2500, 2000 sebelum Masehi dan digunakan pada raja-raja dalam kisah Nabi Ibrahim hingga Nabi Yusuf bukanlah Fir'aun. Maka kembali kepada frasa Abimelekh yang diartikan dengan Bapak Al-Malik. Tampaknya hal yang tidak lazim apabila memanggil Bapak Al-Malik sebagai panggilan terhadap raja. Panggilan Bapak Al-Malik hanya mungkin disebut pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam makna ayah, bapak, secara harfiah sebenarnya, yang hanya dapat digunakan oleh anak atau mantu atau keturunannya, dan tidak mungkin digunakan oleh pihak-pihak di luar keluarga raja. Sehingga panggilan Abimelekh dalam konteks tokoh kisah ini bisa disebutkan oleh Putri Hagar, Nabi Ibrahim atau Sarai, bahkan oleh Nabi Ismail cucu dari Abimelekh. Frasa Abimelekh dalam kitab Kejadian 12, 20 dan 21 banyak disebutkan dalam konteks hubungan percakapan pribadi antara Nabi Ibrahim dengan Abimelekh yang menunjukkan hubungan kekeluargaan sehingga muncul panggilan Bapak, Abi, terhadap seorang Raja Al-Malik atau Abimelekh atau Abi Malik. Maka sangat mungkin bahwa telah terjadi pernikahan antara Putri Hagar dengan Nabi Ibrahim pada saat mereka berada di Misrahim, atau setelah mereka meninggalkan Misrahim, yang dimana pernikahan Putri Hagar dengan Nabi Ibrahim diketahui Abimelekh secara langsung atau tidak langsung. Bukti hubungan antara mertua dengan mantu diperoleh pada Kejadian 21-23 saat permintaan Abimelekh agar Nabi Ibrahim bersumpah. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Bagian 7, Negev kunci Sabah. Setelah beberapa lama tinggal di Misrahim atau diduga Kerma, maka Nabi Ibrahim beserta rombongannya kemudian meninggalkan Misrahim, sebagaimana dikisahkan pada Kejadian 13:1-3 berikut. Kejadian 13:1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kejadian 13:2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kejadian 13:3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Pada Kejadian 13:1, disebutkan rombongan Nabi Ibrahim dari Mesir berangkat ke Negeb, Negev Konkordan nomor H5054 yang artinya selatan. Ayat inilah yang menjadi sumber batu sandungan selama ribuan tahun bagi sejarawan, Rabi Judais, teolog dan ulama Islam. Para sejarawan, Rabi Judais, teolog kebingungan. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim dari Mesir ke selatan? Ke selatan terus ke Afrika Tengah? Membingungkan bukan? Hingga kemudian diciptakan kota fiktif Gerar agar cocok dan Nabi Ibrahim berjalan ke selatan. Untuk membuatnya cocok kemudian dibuatkan ayat baru bahwa Abimelekh disebut sebagai Raja Gerar Filistin atau Palestina, sehingga Nabi Ibrahim menjadi mengalami dua kisah yang identik pada tempat yang berbeda. Tetapi dengan tesis Imumal maka misteri kisah selama ribuan tahun terpecahkan dan diperoleh rute perjalanan Nabi Ibrahim dengan runtut, sistematis, dan logis. Sabah ini adalah tempat persinggahan sebagaimana Kejadian 13:3 atau disebut Gerar seperti telah dibahas sebelumnya. Tesis mengenai Sabah ini menyingkap kisah pada kitab Kejadian menjadi jelas sehingga meluruskan kitab Taurat dari manipulasi. Dan dari Sabah kemudian rombongan Nabi Ibrahim berjalan menuju Baitullah, Mekah, sebagai koreksi Kejadian 13:3, yang telah diuraikan pada seri video bagian 2 tentang Kejadian 12:8. Dan kisah Kejadian 13:3 ini menjadi alat konfirmasi kebenaran dari tesis Imumal tentang Sabah telah ditemukan. Silakan Bagian 8. Melkisedek adalah Abimelekh. Kisah Melkisedek secara lengkap akan dikisahkan pada seri kisah video ini bagian ke-8 tentang Perang Koalisi. Dikisahkan Melkisedek sebagai raja pendamai yang datang pada saat akhir Perang Koalisi. Bagi Judais tokoh Melkisedek adalah tokoh misterius dengan berbagai dugaan penafsiran.
Pada Kejadian 14:8 di atas Melkisedek disebutkan bahwa ia adalah seorang raja dan juga sebagai imam dari Allah. Sebagai seorang imam Allah, maka ia adalah tokoh panutan dan pemimpin keagamaan yang benar dan tentu akan dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Dan dalam konteks kisah ini, hanya ada seorang raja dan dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus dosa yaitu Abimelekh. Sebagaimana tertulis firman Allah, pada Kejadian 26, "Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku." Berdasarkan informasi Kejadian 26 ditunjukkan bahwa Abimelekh telah beriman kepada Allah sebelum mengenal Nabi Ibrahim dan bahkan ia telah memahami tentang kenabian. Sehingga dengan informasi demikian maka layaklah apabila Abimelekh tergolong berkedudukan sebagai imam dan sekaligus berkedudukan sebagai raja yang bahkan dikenal dan tokoh yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya akan dikaji makna dari frasa Melkisedek ini pada Kejadian 14:18. Frasa Melkisedek berdasarkan Konkordan 4442 terdiri dari dua frasa Melek, H4428, dan Sedek, H6664. Melek, H4428, artinya raja dan Sedek, H6664, artinya benar atau adil atau dalam bahasa Arab disebut sidik, maka arti dari Melkisedek adalah raja yang benar. Dan frasa, Melek, memiliki konkordan, H4428, yang sama pada frasa Abimelekh dan Melkisedek. Dan mengenai frasa Salem, 8004, memiliki konkordan yang artinya, selesai menghargai kedamaian, dan persahabatan. Rasa Salem bukanlah sebuah nama tempat, dan tidak ada satupun nama tempat Salem pada saat itu. Makna Salem, 8004, dalam konteks perang saat itu adalah peran Melkisedek sebagai tokoh yang dikenal imam kemudian datang untuk mendamaikan peperangan dan ikut memutuskan dalam pembagian pampasan perang. Namun boleh jadi dalam konteks sebagai imam, ia adalah pengikut agama Nabi Ibrahim. Salem atau Salim dapat berarti Muslim atau Islam yang berakar kata dari salam, sebagaimana dikatakan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim wasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Melkisedek di hadapan para raja saat itu berkata pada Kejadian 14:19-20. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Ayat itu bermakna bahwa Melkisedek adalah seorang raja dan sudah mengetahui kenabian daripada Nabi Ibrahim dan kemudian menyatakan tanda kenabian Nabi Ibrahim di hadapan para raja. Dan pada kitab Kejadian hanya Abimelekh yang mengetahui tentang status kenabian Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Kejadian 27. Tampaknya Raja Melkisedek yang setara makna dengan Al-Malik Sidik. Al-Malik adalah gelar Raja Misrahim. Maka Melkisedek atau Al-Malik Sidik adalah Abimelekh atau bapak Al-Malik. Al-Malik adalah gelar raja. Jadi nama dari ayah dari putri Hagar adalah Sidik dengan gelar Raja Al-Malik disebut Al-Malik Sidik atau Melkisedek, atau bapak dari putri Hagar atau mertua dari Nabi Ibrahim dengan menyebut kepadanya Abi Malik atau Abimelekh. Sebutan Melkisedek timbul dalam konteks ketika berada saat pasca perang di hadapan para raja yaitu Bera Raja Sodom, Birsha Raja Gomora, Shinab Raja Adma, Shemeber Raja Seboim dan Raja Negeri Bela. Digunakan nama Melkisedek sebagai nama resmi raja yang mengenalkan kenabian Nabi Ibrahim. Dan sebutan Abimelekh timbul dalam konteks ketika pasca perang dalam kesempatan yang lain terdapat pembicaraan secara pribadi antara Nabi Ibrahim dengan nama Abimelekh sebagai sebutan kekeluargaan sebagaimana dikisahkan pada Kejadian 21-23. Kesimpulan. Pelurusan penafsiran Taurat. 1. Nabi Ibrahim ke Misrahim, Mesir, melalui jalur selatan dari Sabah, dan kembali ke selatan melalui Sabah. 2. Kisah Nabi Ibrahim bertemu Fir'aun dan Abimelekh adalah kisah yang terjadi dalam satu peristiwa bukan dua peristiwa yang berbeda tokoh dan tempat, yaitu Abimelekh dan Mesir, Misrahim. 3. Nabi Ibrahim mendapatkan putri keturah atau Hagar beserta kekayaan emas dan perak serta hewan ternak dari Abimelekh. 4.
4. Status Putri Hajar yang nama aslinya Keturah banyak digelapkan dan direndahkan bahkan hingga memanipulasi kisah dalam kitab Kejadian untuk mengaburkan status keturunan Nabi Ismail yang berdarah biru. 5. Melkisedek adalah Abimelech, seorang raja dan imam, ayah dari Putri Keturah atau Hagar, mertua Nabi Ibrahim dan kakek dari Bani Ismail. 6. Gerar adalah nama tempat fiktif untuk mengaburkan kisah Nabi Ibrahim di Mizrahim, Mesir. Bersambung. Kisah perjalanan, Nabi Ibrahim dan Nabi Lot. Bagian kelima, Sodom ditemukan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.